Para sahabat pun berkata, sungguh duhai luar biasa perjuangannya si Utsman ini. Iya kan? Ya surga nih orang yang kayak gini nih. Kemudian Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, bal huwa min ahlin nar. Apa? Justru dia ahli neraka. Hah? Sahabat kaget, ahli neraka ya Rasul. Begitu no perangnya. Dia masih ahli neraka, kita gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa qad kafa wassalatu wassalam ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kemarin telah kita ceritakan tentang bagaimana susunan strategi para kaum muslimin dan siapa saja pemimpin-pemimpin dari tiap-tiap bagian pasukan dari kaum muslimin, ya. Sayap kiri, sayap kanan, dan kemudian komando umum dan lain-lain. Demikian juga telah kita bahas tentang bagaimana susunan strategi para kaum musyrikin, ya. Ya. Dan bahwasanya bendera mereka atau panji mereka sebagaimana dari zaman ke zaman yang mendapatkan kehormatan untuk membawa panjinya kaum Quraisy adalah Bani Abdiddar, ya. Masuk ke pembahasan berikutnya, munawarat siyasiyah min qibal Quraisy. Munawarat yakni manuver politik yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk melemahkan kaum muslimin, ya. Qibal nushub al-ma'rakah hawalat Quraisy iqa' al-furqah wan niza' dakhil sufufil muslimin. Beberapa saat sebelum dimulainya pertarungan atau peperangan, kaum Quraisy melakukan upaya percobaan untuk memecah, ya, barisan kaum muslimin. Faqad arsala Abu Sufyan ila al-Ansar yaqulu lahum. Abu Sufyan yang pada saat itu di barisan kaum musyrikin dan pemimpin mereka, ia mengutus ke orang-orang Ansar menyampaikan pesannya kepada para orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar, yakni orang-orang yang hakikatnya para penduduk Madinah, ya. Para penduduk Madinah yang sebenarnya nggak ada urusan awalnya dengan kaum musyrikin yang ada di Makkah, ya. Abu Sufyan mengutus kepada mereka dan berkata, "Khallu bainana wa bain ibni ammina." Biarkanlah urusan antara kami dengan sepupu kami, yakni antara kami dengan Muhammad, ya. Fanansarifu ankum, sehingga kami pun berpaling dari kalian dan tak akan menyakiti kalian. Fala hajata lana ila qitalikum, sungguh kita sama sekali nggak ada urgensinya untuk memerangi kalian, wahai penduduk Madinah, gitu. Walakin aina hadhihi al-muhawalah amam al-iman alladhi la yaqumu lahu al-jibal. Tapi percobaan demikian, apalah artinya di hadapan iman yang begitu tertancap dalam, yang bahkan tak bisa tergeser oleh gunung, ya. Faqad radda alaihi al-ansar raddan 'anifan wa asma'uhu ma yaqra. Justru para Ansar memberikan jawaban kepada Abu Sufyan dengan jawaban yang sangat keras dan menyampaikan kepadanya sesuatu yang sangat dibencinya, ya, sangat bikin sebel Abu Sufyan. Waqtarabat sa'atis sifr. Kemudian waktu peperangan pun semakin mendekat. Tadanatil fi'atan. Kedua kelompok tersebut pun mulai mendekat. Faqamat Quraisyun bimuhawalah ukhra li nafsil ghad. Faqad kharaja ila al-ansar amil kha'in yusamma Aba Amir al-Fasiq. Masih juga kaum Quraisy melakukan upaya lain, ya, dengan tujuan yang sama, memecah barisan kaum muslimin, ya. Muncullah seseorang yang bernama Abu Amir yang dijuluki oleh Rasul Al-Fasiq, ya.
Dan kemudian ia berbicara kepada orang-orang Madinah. Abu Amir al-Fasiq ini aslinya namanya Abdu Amr ibnu Saifi. Kan yusamma ar-rahib. Dia dulunya dipanggil sang pendeta. Fasammah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fasiq. Tapi Rasul sendiri menamainya al-Fasiq. Si fasik. Wa kan ra'sul Aus fil jahiliyah. Tadinya dia adalah pembesar dari kabilah Aus di era jahiliyah. Falamma ja'a al-Islam syariqa bihi. Namun ketika Islam datang, akhirnya dia tenggelam di dalam pengaruh kaum muslimin sehingga enggak ada lagi pengaruh di antara kabilahnya. Wa jahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil adawah. Akhirnya dia menampakkan permusuhan terang-terangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaj minal Madinah wa dhahaba ila Quraisy. Dia pun keluar dan meninggalkan kota Madinah dan menuju kaum Quraisy di Makkah, yu'allibuhum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ia datang ke Quraisy sengaja untuk memprovokasi para kaum Quraisy untuk menyerang segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yahudduhum ala qitalih, dan mendorong kaum Quraisy untuk segera memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wa'adahum bi anna qaumahu idza ra'awhu ata'u. Al-Fasiq ini Abu Amir, dia menjanjikan bahwasanya kaumnya, yakni dari kabilah Aus, apabila ia melihat Abu Amir, mereka pasti akan mentaati dan mengikutinya kelak, yakni para penduduk Madinah dari kabilah Aus, yang dijanjikan oleh Abu Amir al-Fasiq kepada para kaum Quraisy demikian. Nanti kaumku di Madinah pasti akan ikut mendukung kita kalau mereka melihatku ada di barisan kalian. Demikian. Wa malu ma'ah, mereka niscaya akan bergabung bersamanya. Fakan awal man kharaja ilal muslimin fil ahabish wa ubdan ahli Makkah. Dia adalah di antara orang-orang yang pertama kali bergabung volunteer untuk menyerang kaum muslimin dari golongan-golongan Ahabish. Ahabish kemarin kita terjemahkan apa? Ahabish ini jamak, bentuk sebuah nama gelar bagi kabilah-kabilah kecil yang akhirnya bergabung berkoalisi bersama Quraisy dan berada di bawah perlindungan kaum musyrikin Quraisy. Ini al-Ahabish. Ya. Dia adalah di antara kelompok-kelompok Ahabish yang pertama kali bergabung bersama kaum Quraisy untuk memerangi Rasul dan para kaum muslimin. Fanada qaumahu wa ta'arraf alaihim. Dan ketika dua barisan tersebut bertemu, Abu Amir pun dari barisan kaum musyrikin menyeru kaumnya, yakni kabilah Aus yang ada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ansar. Okay? Ta'arraf alaihim, dia memperkenalkan diri kepada kabilah Aus, waqal, dan dia berkata, ya ma'syaral Aus, wahai sekalian kaum Aus, ana Abu Amir, aku Abu Amir. Faqalu, maka para orang-orang Aus, para orang-orang Ansar pun berkata dan menjawab, la an'amallahu bika ainan ya fasik. Yani sungguh hina, sungguh terhina engkau wahai fasik. Allah menghinakanmu wahai fasik. Justru dijawab demikian. Faqala laqad asaba qaumi ba'di syarr. Akhirnya dia kembali kepada barisan kaum musyrikin dan berkata, sungguh kaumku telah tertimpa keburukan sepeninggalku. Ya salam. Walamma bada al-qital qatalahum qitalan syadidan wa radakhahum bil hijarah. Ya. Dan kemudian nantinya ketika peperangan terjadi, ia begitu bersemangat untuk memerangi kaum muslimin yang merupakan padahal kabilahnya sendiri berada di barisan kaum muslimin, ya. Juhud niswah Quraisy fit tahmis. Nah, sekarang lihat betapa effortnya bahkan kaum Quraisy untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Bahkan para wanita-wanitanya pun ikut effort untuk memberikan sumbangsih di dalam peperangan memerangi agama Allah dan Rasulnya ini sallallahu alaihi wasallam. Qamat niswah Quraisy binasibihin. Para wanita-wanita kaum Quraisy pun melaksanakan peranan mereka minal musyarakah fil ma'rakah, dan keikutsertaan mereka di dalam peperangan tersebut. Taquduhunna Hindun binti Utbah. Para wanita tersebut dipimpin oleh Hindun bintu Utbah, zaujah Abi Sufyan, yang merupakan istrinya Abu Sufyan.
Fakunna yatajawwalna fis sufuf. Hindun ini yang nanti dikenal dengan akilatul kibad, yang memakan hati, ya. Makan hatinya Hamzah radhiyallahu. Terlepas dari khilaf yang ada dia tentang sanad khabar tersebut, ya. Akhirnya dikenal dengan nama Hindun akilatul kibad. Hindun si pemakan hati, ya. Fakunna yatajawwalna fis sufuf. Para wanita tersebut pun berkeliling di saf-saf kaum musyrikin, wa yadribna bid-dufuf, dan mereka memukuli gendang menyemangati para kaum musyrikin. Yastanhidna ar-rijal, mereka membangkitkan semangat para lelaki, wa yuharridna 'alal qital, dan mereka membakar para lelaki, semangat mereka untuk masuk ke peperangan. Wa yuthirna hafaiz al-abtal, mereka membangkitkan rasa heroik, ya salam, yang ada di jiwa lelaki-lelaki mereka. Wa yuharrikna masyair ahli ta'an wad darrab wan nidal, mereka menggerakkan semangat-semangat para petarung dan para satria yang ada di barisan kaum musyrikin. Fatarah yukhatibna ahlal liwa fayakun, kadang mereka berbicara kepada para orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk memegang panjinya kaum musyrikin, yakni Bani Abdiddar, ya, dengan syair mereka dan dengan gendang-gendang mereka, mereka membacakan syair untuk menyemangatinya. Mereka berkata, waiha Bani Abdiddar, waiha humatal adbar, darban bikulli battar. Wahai Bani Abdiddar, wahai sang penjaga punggung kaum Quraisy, okay? Darban bikulli battar, bertarunglah dengan seluruh semangat yang ada, yakni bertarunglah dengan heroik. Demikian kira-kira maknanya. Wa tarah ya'zurna qaumahunna 'alal qital wa yanshudun. Dan sometimes para wanita itu pun menyemangati kaum mereka, para lelaki-lelakinya, dibakar semangatnya dan diancam para lelaki-lakinya dengan syair-syair mereka. In tuqbilu nu'anik wa nafrish an-namarik. Apabila kalian maju berperang dengan berani, maka kami akan memeluk kalian dan kami akan gelarkan bagi kalian permadani beserta bantal-bantal. Namarik, yakni bantal-bantal yang untuk duduk di dipan gitu. Kami akan serve, maknanya kami akan layani kalian dengan pelayanan luar biasa apabila kalian maju berperang dengan berani. Au tudbiru nufariq firaq ghaira wamiq, atau kalian berpaling dan lari. Maka kami bakalan minta firaq, minta cerai. Dengan upaya cerai dari seseorang yang seolah-olah tak sama sekali bersisa cinta pada dirinya. Wamiq yakni lover. True love. Wamiq yakni pecinta dengan cinta yang tulus, gitu. Ini ghair wamiq. Kami akan meninggalkanmu seolah-olah tak pernah ada cinta di hati kami sama sekali kepadamu. Demikian lelakinya disemangatin namanya harim-harimnya. Suwe. Awal bugud al-ma'arakah. Tayyib. Benturan pertama di dalam peperangan ini. Taqarabal jam'an tadanal tilfiatan. Kedua pasukan tersebut pun semakin mendekat dan saling berhadapan. Anat marhalatul qital, telah datang saatnya peperangan. Wa kan awal wuqudil ma'arakah hamil liwa'il musyrikin Talhah ibnu Abi Talhah al-Abdari. Ya. Yang pertama kali menyalakan api peperangan adalah yang membawa panjinya kaum musyrikin dari Bani Abdiddar yang bernama Talhah ibnu Abi Talhah al-Abdari. Wa kan min asja' fursan Quraisy, dia terkenal sebagai seorang yang paling berani dan terampil di antara kesatria-kesatria kaum Quraisy. Yusammihil muslimun, bahkan para kaum muslimin menamainya Kabsyul Katibah. Dia kambing jantannya kelompok tersebut. Kambing jantan ini menggambarkan tokohnya yang paling berani. Kharaj wa huwa raqib ala jamal yad'u ila al-mubarazah. Talhah ibnu Abi Talhah ini keluar mendekati barisan kaum musyrikin, kemudian
ia menantang mubarazah. Mubarazah nih biasa perang tanding yang terjadi sebelum mulai benturan dua pasukan. Perang tanding dulu one by one biasanya. Oke? Dia menantang untuk perang tanding, menaiki kudanya, menaiki ontaknya. Fa'ahjama anhun nas li farti syuja'ati. Akhirnya para orang-orang, para kaum muslimin pada saat itu pada mundur. Karena apa? Karena mereka mengetahui betapa nekat dan beraninya si Talha ibn Abi Talha ini. Thumma iqtahama bihil ard walakin taqaddama ilaihi Zubair. Tapi yang berani maju langsung menghadapi Talha ibn Abi Talha adalah Zubair, yakni Ibnu Al-Awwam radhiyallahu anhu. Walam yumahilhu. Dia langsung nggak pakai basa-basi langsung menyerang Talha ibn Abi Talha. Bal wathaba ilaihi wathbatal laith. Bahkan Zubair menghampirinya dan lompat langsung menaiki hatta sara ma'ahu ala jamalih. Langsung lompat menghampiri Talha ibnu Abi Talha dan langsung menaiki ontanya sehingga mereka berada di atas satu onta bersama. Tsumma iqtahama bihil ard. Kemudian Zubair menariknya dan menjatuhkannya ke tanah. Fa'alqahu anhu wa dhabahahu bisayfi. Sehingga dia berhasil menjatuhkannya dan kemudian menyembelih lehernya dengan pedangnya. Sama Zubair pada saat itu. Wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza sira' ar-ra'i. Pertarungan tersebut begitu spektakuler. Ra'i di sini yakni spektakuler, begitu. Nabi melihat sendiri kejadian tersebut. Nggih? Fakabbar. Nabi pun bertakbir, Allahu Akbar, begitu. Ya? Wa kabbaral muslimun. Demikian pun para kaum muslimin bertakbir. Wa athna ala Zubair. Mereka pun menyanjung Zubair. Wa qala fi haqqih. Nabi pun berkata pada haknya Zubair, inna likulli nabiyyin hawariyan. Sesungguhnya setiap nabi memiliki followers setia. Hawariyun. Sebagaimana pada Isa alaihis salam. Ada kaum Hawariyun kan? Hawariyun itu apa? Ashab. Followers setia. Okay? Followers yang setia. Sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari. Wahawariya Zubair. Dan hawariku adalah si Zubair. Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Ya. Thiqal al-ma'rakah haula al-liwa wa ibadat hamalati. Kemudian panasnya peperangan ini terjadi di sekitar panjinya kaum musyrikin dan betapa para orang-orang yang memegang panji kaum musyrikin benar-benar dibantai oleh kaum muslimin satu persatu. Ya, ingat gak? Panji kaum musyrikin dipegang sama siapa? Bani Abduddar, yang mereka yang punya kehormatan untuk bawa panjinya kaum Quraisy. Tsumandala'at niranul ma'arakah. Kemudian menyalalah api peperangan. Washtaddal qital bainal fariqain fi kulli nuqtah min nuqatil maidan. Semakin sengitlah pertarungan antara dua kelompok tersebut di setiap titik-titik medan peperangan. Wa kan thiqalul ma'arakah. Tapi pusat pertempuran yadur haula liwa'il musyrikin, itu terjadinya di sekitar panjinya kaum musyrikin. Faqad ta'aqab Banu Abdiddar li hamlil liwa. Betapa Bani Abdiddar terus berganti-gantian untuk memegang dan mempertahankan panjinya. Ba'da qatli qaidihim, setelah terbunuh pemimpin mereka Talha ibnu Abi Talha. Talha ibnu Abi Talha yang tadi mubarazah, yang ngajak one by one tadi, ini dari Bani Abdiddar. Sebenarnya dia yang punya tugas megang panji, cuman mokat duluan disikat sama Zubair bin Awam. Alhamdulillah. Walhasil Bani Abdiddar yang lain yang mesti megang panji tersebut. Nah, akhirnya mereka yang megang pun berganti-gantian. Kenapa? Karena setiap satu megang mati, satu megang mati lagi, satu megang mati lagi, disikatin terus sama kaum muslimin. Ya. Fahamalahu akhuhu Abu Syaibah Utsman ibnu Abi Talha. Pada saat itu panji kaum Quraisy setelah terbunuhnya Talha dibawalah sama saudaranya yang bernama Utsman ibnu Abi Talha. Dialah yang membawa panji kaum Quraisy. Wa taqaddama lil qital wa huwa yaqul. Dia maju untuk memasuki arena peperangan sambil berkata, inna ala ahli liwa haqqan
an tukhdabas sa'datu au tandaqqa. Tuh, sesungguhnya para ahli panji ini, yakni orang kabilah yang berhak untuk memegang panji ini, gitu, mereka memiliki hak, yaitu apa? Singkatnya agar mereka mati diserang, mati dibunuh karena mempertahankan panji. Wow, lihat. Fahamala alaihi Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Okay? Abu Syaibah ini kemudian dihampiri dan diserang langsung oleh Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Fadarabahu ala atikihi darbah batarat yadahu ma'a katifihi. Hamzah menghantam pundaknya dengan sebuah hantaman keras yang memisahkan antara tangannya dengan pundaknya hatta wasalat ila surrati, sehingga bacokan pedang tersebut pun sampai ke pusernya, Abu Syaibah ini fabanat ri'atuh, sehingga tampaklah paru-parunya Abu Syaibah dibelah sama Hamzah. Tsumma rafa'a liwa Abu Sa'ad ibnu Abi Talha. Kemudian yang lain lagi bergantian mengambil panji tersebut, karena panji jatuh nih, berarti panji jatuh dan nggak naik lagi berarti kalah. Segeralah langsung bergerak saudaranya lagi Abu Sa'ad ibnu Abi Talha. Faramahu Sa'ad ibnu Abi Waqqas bisaham asaba hanjarata fa'udla lisanuhu wa mata lihini. Tapi nih Abu Sa'ad ibnu Abi Talha akhirnya kena panahannya Sa'ad ibnu Abi Waqqas pas di atas lehernya, sehingga dia pun terjatuh sambil menjulurkan lidahnya dan dia pun mati di tempat. Disikat sama panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sniper. Sa'ad bin Abi Waqqas pemanah luar biasa. Dia yang pertama kali melepaskan anak panah demi membela barisan kaum muslimin dulu awal sebelum perang Badar, ya, di mana dikejar para pasukan mata-mata kaum muslim ini, dikejar oleh para kaum musyrikin, dan dia membiarkan para sahabatnya pergi duluan, dia di paling belakang biar paling dekat kepada kejaran kaum musyrikin. Namun tiap kali ada satu orang mendekat, dipanah sama Sa'ad sambil menunggang kudanya, dipanah jatuh satu, sampai mendekati barisan kaum muslimin, masuk ke barisan kaum muslimin. Dia pun membanggakan dirinya dengan menyenandungkan syairnya. Ingat kejadian waktu perang Badar itu? Ala hal ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni awwalu man rama as-sihama fid dini, dan lain-lain. Terus syair-syairnya Sa'ad bin Abi Waqqas alhamdulillah membanggakan diri, tahaddits bin Yamin, karena dia yang pertama kali melemparkan panah membela Islam. Bahkan di perang ini Rasul sallallahu alaihi wasallam nawalahu siham. Rasul sallallahu alaihi wasallam feed terus ke Sa'ad bin Abi Waqqas, dikasih nih anak panah. Dan Sa'ad pun terus sikat. Semuanya kena sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Enggak ada yang meleset. Irmi ya Sa'ad. Rasul terus memerintahkannya, sikat Sa'ad, yang ini panah gitu, sikat. Sampai akhirnya terdapat seorang kaum musyrikin tinggi besar, dan begitu nih kaum musyrikin di kejauhan itu banyak menjatuhkan kaum muslimin. Dan dia tinggi besar. Rasul pun memberinya panahan ompong, panahan tanpa nidal, panah nggak ada giginya. Oke, ompong. Tapi Rasul bilang irmi, panah udah. Ya udah, akhirnya dia ngeliat dan dia keceng tuh orang, bahasa mana no? Keceng, bahasa kita keceng ya, keker. Dia keker tuh orang, disikat pakai panah ompong, kena, mati di tempat. Mati no. Rasul pun sambil tertawa dan berkata, irmi ya Sa'ad fidak abi wa ummi. Sikat terus Sa'ad, aku tebus kau dengan ayah dan ibuku. Lihat ungkapan loyalitas yang besar luar biasa, yang biasanya diungkapkan para sahabat kepada Rasul, bahkan Rasul mengungkapkannya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, fidak abi wa ummi. Ya. Nah, akhirnya ini orang yang membawa panji juga disikat sama Sa'ad bin Abi Waqqas, kena panahannya, jatuh, mati di tempat, ambil lidahnya ngelewek. Apa ngelewek? Iya dilewein kan, keluar lidahnya melet ya.
Wakil bal kharaja Abu Sa'ad yad'u ila al-Buraz. Tapi ada beberapa riwayat lain bahkan konon katanya Abu Sa'ad menyeru untuk perang tanding, fataqaddama ilaihi Ali bin Abi Thalib. Nah, ada riwayat lain nih. Beda nih. Abu Sa'ad menyeru kepada perang tanding dan yang maju menghadapinya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kemudian fakhtalafa darbatain. Akhirnya berbenturanlah kedua pedang tersebut, fadarabahu Aliyun faqatala. Ali pun menghantamnya dan membunuhnya. Tsumma rafa'a liwa Musafi ibnu Talhah ibnu Abi Talhah. Nah, kemudian mulailah, udah habis nih saudara, ponakannya nih ambil. Musafi ibnu Talhah ibnu Abi Talhah yang mengambil panji tersebut. Faramahu Asim bin Thabit ibnu Abil Aflah bisahmin faqatalah, tapi dipanah oleh Asim bin Thabit. Dan sehingga terbunuhlah dia. Fahamala al-liwa ba'dahu akhuh. Kemudian saudaranya datang mencoba mengambil lagi panjinya kaum musyrikin yang bernama Kilab ibnu Talhah ibnu Abi Talhah. Fanqadda alaihi Zubair, tapi disikat lagi sama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu wa qatalah hatta qatalah. Oke, dia pun terus menyerangnya sehingga membunuhnya. Tsumma hawala al-liwa akhuhumal Julas ibnu Talhah ibnu Abi Talhah. Kemudian datang lagi saudaranya lagi satu lagi yang bernama Julas ibnu Talhah ibnu Abi Talhah. Fata'anahu Talhah ibnu Ubaidillah. Namun dia ditusuk oleh Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu, ta'nah qadat ala hayati, dengan sebuah tusukan yang bikin dia mati di tempat. Wakil baramahu Asim bin Thabit. Tapi ada sanad lain yang berkata, katanya dia dipanah oleh Asim bin Thabit ibnu Abil Aflah bisahmin, ya, dengan sebuah panah, faqadha alaihi, yang menghabisi nyawanya. Haula sittah nafar min bait wahid. Tidakkah kita lihat 6 individu, 6 orang dari satu rumah, yakni dari satu keluarga, habis semua diperang. Ya. Bait Abi Talhah ibnu Bait Abi Talhah Abdullah ibnu Uthman ibnu Abdiddar. Kutilu jami'an, mereka semua terbunuh haula liwa'il musyrikin. Ya, mereka semua terbunuh di sekitar atau mempertahankan panjinya kaum musyrikin. Tsumma hamalahu min bani Abdiddar Artah ibnu Syurhabil. Akhirnya diambillah panji tersebut oleh Artah ibnu Syurhabil. Faqatalahu Ali bin Abi Thalib, tapi dia dibunuh lagi sama Ali bin Abi Thalib. Wakil Hamzah, dan dikatakan konon Hamzah yang membunuhnya. Tsumma hamalahu Syuraih ibnu Qarid. Kemudian diambil panji tersebut oleh Syuraih ibnu Qarid. Faqatalahu Kuzman, tapi dia dibunuh oleh Kuzman. Ya, wa kana munafiqan qatal ma'al muslimina himyatan. Tuh, Kuzman ini seorang munafik. Dia ikut berperang bersama kaum muslimin. Karena apa? Karena kekelompokan, karena belain kaum. Ya, la anil Islam, bukan karena Islam. Tsumma hamalahu Abu Zaid Amr ibnu Abdi Manaf al-Abdari. Kemudian bendera tersebut dibawa oleh Abu Zaid Amr bin Abdi Manaf al-Abdari. Faqatalahu Kuzman, disikat lagi sama Kuzman. Aidan juga. Tsumma hamalahu walad li Syarhabil ibnu Hashim al-Abdari. Kemudian panji tersebut dibawa oleh salah seorang anaknya Syarhabil ibnu Hashim al-Abdari. Faqatalahu Kuzman, dibunuh lagi sama Kuzman, sampai 3 orang. Kuzman ini dari kabilah Aus. Oke? Dia orang yang terkenal dengan ketangkasan luar biasa di dalam peperangan. Oke? Kuzman ini. Dulu perang kabilah yang terjadi di Madinah, ini orang yang sangat ditakuti di dalam peperangan. Oke? Pas orang-orang pada pergi keluar untuk perang Uhud, dia nggak ikutan. Karena apa? Emang belum Islam banget nih orang. Cuma karena dia tinggal di Madinah, ketemunya sama para cewek, dimaki-maki sama cewek. Para lelaki telah keluar membela negeri kita. Kamu di rumah, sungguh kau adalah seorang wanita. Digituin. Dan dia adalah petarung yang sangat handal. Kesel digituin sama akhwat. Iya gak? Dia langsung masuk ke rumahnya, dia keluarin kudanya, dia bawa senjata-senjatanya, dia lari langsung mengejar pasukan kaum muslimin. Sampai di medan peperangan, pas Rasul lagi ngerapihin barisan, udah siap perang. Okay? Dia langsung masuk ke barisan pasukan tersebut dan langsung maju ke barisan yang paling depan di antara barisan pasukan kaum muslimin. Okay? Dan dia pun berperang dengan
Perang yang sangat heroik luar biasa. Dan banyak menjatuhkan kaum musyrikin. Dan dia munafik. Oh, dan dia munafik. Sehingga dia dapat membunuh 6 atau 7 di antara kaum musyrikin. Okay? Para sahabat pun berkata, sungguh duhai luar biasa perjuangannya si Kuzman ini. Iya kan? Ya, surga nih orang yang kayak gini nih. Kemudian Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, bal huwa min ahlin nar. Apa? Justru dia ahli neraka. Hah? Sahabat kaget, ahli neraka ya Rasul. Begitu perangnya. Dia masih ahli neraka, kita gimana? Yang sedang-sedang aja nih. Akhirnya coba dicek. Ternyata pas dicek benar, dia mengakhiri hayatnya dengan bunuh diri. Nah, itu si Kuzman itu yang di hadis itu. Kita bacakan dikit hadisnya. Oke. Okay. Takhallaf 'anil khuruj. Dia enggak ikut keluar bersama para lelaki-lelaki kaum Madinah untuk menuju Uhud. Fa'ayyarahu nisa Bani Dhafar. Akhirnya para wanita-wanita dari Bani Dhafar mencela-celanya waqulna, dan mereka berkata, qad kharajar rijal wa baqit. Apa? Para kaum lelaki pada keluar dan ente masih di sini. Ala tastahi mimma sana'at. Tidakkah kau malu dari apa yang kau lakukan? Tuh lihat, wanitanya dulu malah begitu. Cewek sekarang kalau laki yang mau pergi jihad ditahan di rumah jauh. Abang sini aja deh, nanti neng janda. Dulu mah malah malu dia kalau laki yang di rumah baru. Iya nggak Bima? Abang sini aja deh, nanti neng janda bang. Ya. Qad kharajar rijal wa bakhit. Para lelaki telah keluar dan kau masih di sini. Ala tastahi mimma sana'at. Tidakkah kau malu dari perangaimu ini, dari tindakanmu ini? Ma anta illa imra'ah. Sungguh bukan lain, ente ini cewek. Fa'ahfadnahu fadakhala baitah. Akhirnya dia terprovokasi, dia masuk rumahnya. Fa'akhraja qusa wa ja'bata. Akhirnya dia mengeluarkan senjatanya, busur panahnya, dan kemudian mengeluarkan pedangnya. Kana yu'raf bisyuja'ah. Dia adalah orang yang terkenal dengan nekat luar biasa, dengan keberanian yang luar biasa. Kharaja ya'du hatta intaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun bersegera sampai bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusawwi sufufal muslimin. Pada saat itu Rasul sedang merapikan barisan kaum muslimin. Faja'a min khalfis sufuf. Okay? Kuzman pun datang dari barisan paling belakang, tapi terus dia maju hatta intaha ila safil awal, sehingga dia sampai ke saf yang pertama. Fakana fi, disitulah dia bertahan posisinya. Wa kan awal man rama bisahmin minal muslimin. Kuzman ini adalah di antara kaum muslimin yang pertama kali melemparkan panah Kuzman untuk menyerang kaum musyrikin. Tuh lihat nih, lihat mankobahnya, lihat jasanya, dan lihat jasanya untuk barisan Islam ya. Dia orang yang pertama kali melemparkan panah, melepaskan anak panah, dari barisan kaum muslimin untuk menyerang kaum musyrikin, ya. Faja'ala yursilu nablan ka'annaha rimah. Jagonya Kuzman ini luar biasa. Dia ngelemparin anak panah itu di tangan dia kayak tombak. Ya. Wa innahu la yakit katital jamal. Bahkan nih anak panah yang dilemparkannya ini sampai bunyi. Wit, dilempar anak panah. Dia lempar kayak tombak, dia pakai kayak tombak. Saking jagonya dia di peperangan itu. Oke? Sehingga anak panah tersebut pun mengeluarkan suara apa tuh? Katid, al-katid. Suara apa itu? Suara meringis. Kok meringis ya? Mencuit. Tahu ah. Semasar ila saif. Setelah dia menghabisi anak panahnya, langsung dia mengambil pedangnya. Fafa'ala al-afa'il. Dia pun akhirnya berperang dengan luar biasa dengan pedangnya tersebut. Falamman kasyafal muslimun. Namun ketika kaum muslimin mulai terpukul, kasara jafna saifihi. Tuh, pedangnya pun patah, mata pedangnya pun patah. Wa ja'ala yaqul, dan kemudian dia pun berteriak, menyeru kepada kabilahnya ini, al-maut ahsan minal firar. Sungguh mati lebih baik daripada mundur. Tuh lihat, kaum muslimin pada mundur, kepukul dari belakang. Ingat kan kejadian Uhud? Dia nggak mau mundur, dia maju ke depan. Al-maut ahsan minal firar.
Mati masih mending daripada kabur dari perang. Dia maju terus merangsek ke barisan kaum musyrikin. Ya. Ya ahlal Aus, dan dia berteriak, wahai para ahli Aus, yakni kabilah Aus, qatilu alal ahsab. Berperanglah kalian membela kabilah kalian. Tuh. Dapat ya? Oke? Qatilu alal ahsab wasna'u mithla ma asna'. Lakukanlah oleh kalian sebagaimana nih yang aku lakukan nih. Cenah. Wa ja'ala yadkhul wasatal musyrikin. Dia pun masuk merangsek ke tengah barisan kaum musyrikin hatta yuqal qad qutil thumma yatla' wa huwa yaqul. Bahkan diceritakan dia telah terbunuh dan jatuh, tapi masih berdiri lagi dia. Dan kemudian dia berteriak, anal ghulam az-zafari. Nih, bocah dari Zafari. Hatta qatala minhum sab'ah. Dia pun berperang lagi sehingga dia dapat menjatuhkan 7 orang dari kaum musyrikin. Wa asabathul jirah wa kathurat bihi. Dan dia pun terluka begitu banyak. Okay? Famarra bihi Qatadah ibnu Nu'man. Kemudian Qatadah ibnu Nu'man melewatinya. Faqal, dan ia berkata kepadanya. Kepada Quzman ini. Ya. Abul Ghaidak. Wahai Abul Ghaidak. Abul Ghaidak ini nama dia. Apa kunyahnya? Labbaik. Qal hani'an laka syahadah. Selamatlah kau mendapatkan gelar syahid. Gitu insyaallah. Oke? Faqala inni wallah ma qataltu ya ibna Umar ala din. Demi Allah, aku nih enggak berperang membela agama. Tuh, ma qataltu illa 'ala al-hifaz alla tasir Quraisy ilaina hatta tata' sa'fana. Tidaklah aku berperang kecuali hanya dengan tujuan untuk menjaga Madinah, jangan sampai Quraisy mendatangi tempat kita dan menginjak-injak kita. Wa andabathul ajraha, namun rasa luka-luka dan rasa sakit tersebut pun menyiksanya. Faqatala nafsah, akhirnya dia pun membunuh dirinya sendiri. Tuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasul berkata, "Innallaha la yu'ayyidud din birrajulil fajir." Bisa jadi Allah menguatkan agama ini dengan orang-orang yang rusak. Bisa jadi Allah menguatkan agama ini dengan orang-orang yang fajir. Ya. Kemudian Ibnu Ishaq dan Waqidi pun menyebutkan kisahnya. Ya. La yadri min aina aslu. Quzman ini nggak ketahuan dari mana nih, dia asalnya nih dari mana, yakni kakek nenek moyangnya sebenarnya dari mana nih nggak ketahuan. Wa kana hafizan li Bani Dhafar, tapi dia terkenal orang yang sangat menjaga, mencintai Bani Dhafar. Wa muhibban lahum, tuh, dan mencintainya luar biasa. Wa kana muqilan lahu wa walad wa kana muqillan la walad lahu wala zaujah. Tapi dia jomblo, nggak punya anak, nggak punya bini. Tuh. Karena syuja'an, dia seorang yang sangat pemberani. Yu'raf bidzalika fi hurubihim allati kanat bainal Aus wal Khazraj. Dia terkenal dengan keberaniannya dari peperangan-peperangan yang dulu pernah terjadi antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Oke? Oke? Di dalam Sahih Bukhari dari riwayatnya Abi Hazim dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Nabi SAW dia bertemu dengan para kaum musyrikin, dan kemudian hadis ini panjang. Di dalam hadis tersebut disebutkan, wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajul, dan di antara para sahabat Rasul terdapat seorang lelaki la yada' syadzah wala fadzah, dia tidak meninggalkan seorang pun di antara kaum musyrikin illa taba'aha yadribha bisayfi, kecuali pasti dia incar, dia sikat pakai pedangnya. Tuh. Oke, heroik luar biasa kan? Faqalu, maka para sahabat pun berkata, ma ajza'anna ahad kama ajza' fulan. Sungguh tidaklah kita diganjar, tidaklah seorang pun di antara kita diganjar sebesar sebagaimana ganjaran si fulan tersebut yang dia dapatkan karena betapa hebatnya dia di perang ini. Begitu, memuji si Quzman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun justru berkata, amma innahu min ahlin nar. Justru dia penduduk neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun minal qaum. Akhirnya salah seorang di antara sahabat penasaran kan, ana usahibu.
Coba aku lihat, yakni aku cek. Fakharaja ma'ah. Dia pun keluar bersamanya. Qal fajara hajurhan syadidan. Benar. Ternyata Kuzman ini terluka dengan luka yang luar biasa. Fasta'jalal maut. Dia pun menyegerakan kematian. Fawada'a nasla sayfihi bil ard. Dia menaruh mata pedangnya. Thumma tahamal ala sayfi. Kemudian dia dorong tubuhnya menuju pedangnya tersebut. Faqatala nafsah. Dari situ dia membunuh dirinya sendiri. Di hadis tersebut akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fi ma yabdu linnas." Sesungguhnya seseorang bisa jadi dia beramal dengan amalan ahli surga. Oke? Fi ma yabdu linnas, pada apa yang tampak di mata manusia. Walakin sabaqa alaihil kitab, tapi udah ditakdirin jalan. Saya amal bi amal ahli nar, justru dia beramal dengan amalan ahli neraka. Di closingannya nih, di akhir hidupnya, famat wa dakhalan nar. Dia mati dan masuk neraka. Demikian juga sebaliknya. Lihat, munafik yang memiliki jasa besar luar biasa. Makanya di antara mindset yang keliru adalah ketika kita menghukumi seseorang dan tidak mengingkari seseorang yang menyimpang atau sebuah kelompok yang menyimpang dari golongan ahli bid'ah hanya karena perhitungan, dia kan jasanya besar luar biasa. Kita bilang ini kelompok menyimpang dari hak, jauhi mereka. Nanti jangan begitu, mereka gitu-gitu banyak masukin orang ke Islam. Tuh, jangan itu, awas, jangan silo. Demikian munafik membunuh 6 atau 7 orang musyrikin. Nanti mau benerin juga. Faham? Awas, mindset hak-hak, nggak ada urusan sama jasa. Nggak ada urusan sama gelar, nggak ada urusan sama strata, hak-hak, batil-batil. Nggak ada urusan sama jumlah pengikut, nggak ada urusan sama guru siapa, anak siapa, murid siapa, nggak ada urusan. Hak-hak, batil-batil. Terlepas dari semua ikatan-ikatan itu, terlepas. Jangan buram sama jasa seseorang apabila jelas mereka memang ahlul batil, ingkar. Ya. Fahaula asyarah min Bani Abdiddar. Kita teruskan pada kitab ini. Maka total itu 10 orang dari Bani Abdiddar. Min hamalat al-liwa. Tuh, yang membawa panjinya kaum musyrikin. Ubidu an akhirihim. Paraeh kabeh. Dibantai semua. Walam yabqa minhum ahad yahmil al-liwa. Sehingga enggak bersisa lagi dari orang Abdiddar yang dapat membawa panji tersebut. Taqaddama ghulamun lahum habasyi. Akhirnya yang maju adalah salah seorang budak dari budak-budak mereka yang berasal dari Habasyah, Afrika. Ismuhu Su'ab, namanya Su'ab. Fahamala al-liwa wa abda min sunuf asy-syuja'ah wa thabat ma faqa bihi mawali min hamalat al-liwa alladzin qutilu qablah. Dia pun maju dan mengambil panji tersebut dan menampakkan keberanian dan ketangguhan, keteguhan luar biasa yang mengalahkan para tuan-tuannya yang udah terbunuh sebelumnya. Faqad qatala hatta quti'at yadah, dia terus berperang sehingga terputus kedua tangannya. Fabaraka 'ala liwa, dia pun berlutut, masih mempertahankan panji tersebut bisadrihi wa unuqih, dengan menahannya demikian dengan dada dan lehernya. Li'alla yaskut, agar jangan sampai panji tersebut jatuh hatta kutil wa huwa yaqul, sehingga dia terbunuh sampai dia berkata Allahumma hal a'zar atau hal a'zar, wahai Allah apakah kau maafkan, demikian ya. Entahlah maknanya. Wa ba'da an kutila hadzal gulam, dan setelah nih bocah terbunuh, nih otong terbunuh, oke? Nih budak terbunuh, Su'ab saqatal liwa 'alal ard, terjatuhlah panji kaum musyrikin di atas tanah. Walam yabqa ahad yahmiluhu fabaqiya saqitan, sehingga tak ada lagi yang mau mengambil panji tersebut, sehingga panji tersebut tetap berada di tanah. Ya. Al-qital fi baqiyatin niqat. Sekarang bagaimana riwayat-riwayat yang menggambarkan tentang peperangan-peperangan yang terjadi di titik-titik peperangan lain, ya. Bainama kana thiqalul ma'arakah yadur haula liwa'il musyrikin.
Tadi kita ceritakan betapa pertempuran yang sengit terjadi di sekitar panjinya kaum musyrikin. Kana al-qital al-marir yajri fi sa'ir niqat. Demikian juga peperangan yang dahsyat berjalan, terjadi di setiap titik pertempuran. Wa kanat ruhul iman qad sadat sufufal muslimin. Betapa ruh keimanan telah mendominasi saf-saf para kaum muslimin. Fantalaqu khilal junudi syirk intilaq al-faydan tataqatta amamahu sudud. Mereka pun maju menyerang barisan kaum musyrikin sebagaimana datangnya air bah yang menghantam segala hal yang menghambatnya. Wahum yaqulun, dan mereka berkata, amut, amut, mati deh gue deh, mati deh gue deh. Ya? Kana dzalika syi'aran lahum yauma Uhud. Ungkapan demikian adalah syiarnya para kaum muslimin di hari Uhud. Aqbal Abu Dujana mu'alliman bi'asabatihil amra. Nah, Abu Dujana pun tampil menggunakan ikat kepala merahnya. Ingat gak ini siapa? Yang dikasih apa sama Rasul? Dikasih pedang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang haknya dengannya dia akan memecahkan banyak kepala para kaum musyrikin, dan dia menggerak-gerakkan pedang tersebut sambil mengikat kepalanya dengan ikatan merah, dan orang kalau ngelihat dia pakai ikat kepala merah itu dia tahu, oh dia mau sampai mati perangnya, begitu. Dia pun menggerak-gerakkan dengan gaya pedang tersebut, okay? Sehingga Rasul berkata Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sikap itu tidaklah halal kecuali di dalam kondisi demikian. Sikap yang wow, show off. Sikap show off demikian sebenarnya nggak halal, kecuali emang lagi kondisi demikian, lagi perang. Dia pakai ikat kepala warna merah. Jadi cerita kita itu ikat kepala merah tuh bukan Rambo. Cerita kita duluan. Itu kalau tahu 300 kita duluan, Jal. Kalau nama urai mah ada terjadi 300 itu di Badr, ada terjadi nggak punya TV sih lo. Tapi kita dengarkan adzan, insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.